Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sholatan tabtahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar Sohibul Musibah, keluarga almarhum Bapak Kaman bin Ma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para tokoh agama, para sesepuh kampung, aparatur pemerintahan desa Cibuntu baik sipil maupun militernya, Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam yang ketiga kemarin kita sudah membahas mengenai konsep umur yang barokah yang bisa dicapai dengan jalan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah dengan jalan menjadi penganjur yang ma'ruf, pencegah yang munkar, kemudian meninggalkan sedekah jariyah, kemudian yang keempat adalah dengan jalan silaturahmi. Nah, selain kita memohon kepada Allah berupa umur yang barokah, biasanya kita juga minta rezeki yang barokah, Pak. Di dalam doa selamat kita diajarkan doa wa barokatan fil rizki, karuniakanlah kepada kami rezeki yang barokah. Nah, sekarang kita bahas dulu konsep rizki, Pak. Rizki itu asal katanya rozako yarzukun rizkun, artinya karunia atau pemberian. Imam Nawawi mendefinisikan bahwa rezeki adalah karunia atau pemberian dari Allah fi maknawiyan au kana fi zohirian, baik itu secara maknawi maupun secara zohir. Yang secara maknawi maksudnya yang abstrak, Pak, bisa berupa ilmu, pangkat, kedudukan. Yang secara zohir yang bisa kita miliki secara konkret, misalkan kontrakan, tanah, kebun gitu ya, Pak, termasuk duit, Pak. Nah, cuma kita biasanya kalau mengartikan rezeki itu yang materi saja, yang material saja. Jadi kita artikan rezeki itu biasanya duit gitu ya. Jadi kalau duit lagi seret, wah rezeki lagi macet nih gitu kan ya. Padahal bisa jadi duit lagi seret nih, tapi ilmu tambah kan gitu ya. Emang bicara duit ini krusial, Pak. Kan kata orang banyak duit kagak dibawa mati, tapi kagak megang duit juga serasa mau mati ya. Nah, kita maknai rezeki di sini harta materi saja, tidak apa-apa, Pak. Karena materi ini juga bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pengertian rezeki ya, Pak. Sekarang pengertian barokah. Kita kan pengen rezeki yang barokah tuh. Barokah itu didefinisikan sebagai al-ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan, Pak. Atau dengan kata lain al-katsira fi kulli khair, kelimpahan dalam kebaikan. Nah, rezeki yang barokah itu maksudnya adalah rizki yang ketika digunakan bisa menjadi jalan kebajikan berikutnya. Jadi bertambah terus untuk kebajikan, bertambah terus untuk kebajikan. Nah, kita pengen rizki yang barokah. Pertanyaannya bagaimana caranya gitu kan ya. Nah, caranya yang pertama agar rizki barokah tidak lain, yang pertama cari rizki itu dengan jalan yang halal. Jadi jangan bermimpi rezeki kita barokah kalau kita mencarinya tidak dengan jalan yang halal, Pak. Walaupun kelihatannya banyak, kalau tidak dengan jalan yang halal tidak akan berkah, tidak akan menjadi jalan kebajikan. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, Pak, mohon maaf, mungkin kalau paginya mereka dagang di pasar atau bekerja di ladang, malamnya itu digunakan untuk dakwah dari musola ke musola, dari majelis taklim ke majelis taklim. Kalau dulu mah kan mohon maaf belum diamplopin ya, paling oleh panitia pengajian itu dibawakan besek lah, iya besek multigizi lah, macem-macem gitu ya, dibawa pulang ke rumah, Pak. Itu subhanallah anak-anaknya pada habis Quran, bisa sekolah ke Mesir. Belum tentu kita yang bawa duit ke rumah hasil proyek borong jembatan atau apa bisa seperti itu, Pak. Tapi ada keberkahan di situ yang Allah limpahkan karena ilmu yang diberikan, rezekinya juga dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara yang pertama ya, Pak. Cari dengan jalan yang halal. Kemudian cara yang kedua agar rezeki kita barokah tidak lain adalah dengan jalan mensyukurinya, Pak.
tadi kalau kita bicara yang pertama itu cara mencarinya, syukur di sini artinya menurut Imam Nawawi ijra'ul aqdo fi mardotillah. Jadi memanfaatkan rezeki untuk jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi itu cara mencarinya, ini cara membelanjakan rezeki itu, belanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan ditambah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kan? Jikalau kamu bersyukur aku tambah rizkiku kepadamu. Tetapi jikalau kamu kufur, aku akan berikan azab yang pedih. Nah itu tadi Pak, supaya rezeki kita menjadi barokah itu jalannya adalah dengan jalan mensyukurinya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan syukrul mun'imi wajibun fi syar'i. Jadi mensyukuri nikmat itu wajib secara syar'i, wajib secara hukum. Kalau kita bicara wajib, ini kayaknya berat ya Pak, beban gitu kan ya, sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah memang di tahap awal itu bicara yang wajib itu kita harus memaksakan diri Pak. Jadi harus, kalau doanya mah Allahumma paksain ya. Jadi di tahap awal memang kita harus paksa diri kita untuk taat, untuk syukur gitu, untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Tetapi ketika kita secara kontinu melaksanakan syukur di jalan Allah itu, insya Allah lama-lama itu akan jadi kebiasaan Pak. Jadi akan jadi sesuatu yang ringan gitu. Kita tiap bulan punya gaji, punya penghasilan, 2,5%-nya kita belanjakan di jalan Allah. Kita infakkan kepada fakir miskin, orang-orang jompo, janda-janda tua, anak-anak yatim di kampung kita. Insya Allah itu kalau sudah terbiasa rutin itu tidak akan berat Pak. Yang berat itu kan karena riadohnya kurang Pak. Di tahap awal memang harus kita paksakan. Insya Allah nanti setelah terbiasa itu akan jadi kenikmatan tersendiri Pak. Kemudian jalan yang ketiga agar rezeki kita menjadi barokah adalah dengan jalan takwa Pak, atau tunduk. Di dalam surah At-Tolak Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan karuniai rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah ayat ini sebenarnya memerintahkan kita juga untuk tidak melupakan takwa kepada Allah di tengah-tengah kesibukan kita Pak. Artinya sebagian besar waktu kita kan sibuk untuk mencari nafkah Pak. Tapi jangan lupakan tunduk kita kepada Allah, istiqomah di masjid, berjamaah di masjid. Nanti Allah akan ganti itu Pak, dengan jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah itu ya Pak, 3 ciri agar rizki kita menjadi barokah. Sekarang indikatornya Pak, apa ciri-ciri rizki kita itu barokah gitu? Kita kan pengen tahu nih, rizki kita barokah enggak ya? Para ulama sufi di dalam kitab-kitab mereka menjelaskan bahwa ciri rizki yang barokah itu banyak cukup, sedikit bersisa Pak. Bagaimana hal ini bisa dimaknai? Dikasih rizki banyak, cukup. Cukupnya bagaimana? Cukup untuk diri sendiri, cukup untuk keluarga, cukup untuk lingkungan, untuk masyarakat yang membutuhkan. Artinya tidak ada yang mubazir. Di dalam harta itu semuanya menjadi manfaat. Itu ciri bahwa rizki kita barokah. Kita punya rumah gedung Pak, misalkan 3 tingkat nih, kamarnya banyak, tapi kita isi janda-janda tua, anak yatim, orang-orang tidak mampu. Di situ harta kita menjadi manfaat. Itu tanda rizki kita yang barokah. Itu tanda rizki bahwa rizki kita barokah. Dikasih banyak, tidak bersisa, cukup, jadi manfaat. Tidak ada yang mubazir, semuanya bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, sedikit bersisa. Apa maksudnya? Orang yang dikasih rezeki sedikit oleh Allah, kalau orang yang rezekinya dikit kan, yang dipikirin apa dulu Pak? Kebutuhan diri dan keluarga dulu ya. Ya, itu tercukupi nggak tuh? Nah, ketika orang itu dikasih rezeki sedikit oleh Allah, dia paling kepikiran, ini buat keluarga saya dulu, buat diri saya. Tetapi dia masih berpikir menyisakan sebagian rezekinya untuk dibelanjakan di jalan Allah. Jadi walaupun hartanya sedikit, rezekinya sedikit, dia masih terpikir untuk membelanjakan di jalan Allah. Itu tanda rezekinya barokah Pak. Nah sekarang kita pengen tahu rezeki kita barokah enggak? Masukkan formula tadi Pak. Banyak cukup, sedikit bersisa. Masukkan formula tadi. Kalau memenuhi kriteria tersebut, insya Allah rezeki kita barokah. Kemudian ciri rezeki kita barokah yang kedua adalah rezeki tersebut membawa ketenangan dalam hidup Pak. Jadi kalau ada orang yang dapat rezekinya dengan jalan
menipu, mengurangi timbangan, jangan bermimpi, ada ketenangan dalam hidupnya. Walaupun secara fisik, secara kasat mata kita lihat, wah duitnya banyak, mentereng segala macam itu. Di situ Pak, bukti keadilan Allah itu akan timbul kegelisahan. Beda dengan orang yang mencari rezeki dengan jalan yang halal, akan Allah berikan ketenangan di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali muzakarah kita pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan kiat-kiat dan ciri-ciri agar rezeki kita barokah. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayah agar mampu mengamalkannya. Kemudian pada bagian akhir kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum Bapak Kaman bin Main, Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan di alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari saya, yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, yang hilaf dari saya pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.